Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Pratama Santi. Saya adalah salah seorang dosen di Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah yang memang berhubungan dengan konsentrasi keilmuan saya, yaitu Business Intelligence. Mata kuliah yang saya ampu biasanya adalah Business Intelligence, analisis dan visualisasi data, basis data, serta perancangan basis data, dan tentunya adalah akuisisi data. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video proses perkuliahan yang saya lakukan di kelas bersama dengan mahasiswa di semester genap ini di mata kuliah analisis dan visualisasi data. Perkuliahan ini dilaksanakan untuk pertemuan setelah UTS, sehingga setelah UTS ini, mahasiswa difokuskan untuk menyelesaikan proyek dan menyampaikan progresnya di depan kelas. Dan ada sedikit materi yang disampaikan untuk melengkapi proses penyelesaian proyek. Mata kuliah analisis dan visualisasi data merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Departemen Sistem Informasi. Mata kuliah ini memiliki beban sebanyak 2 SKS dan termasuk salah satu mata kuliah yang menjadi komponen utama dalam mendukung mencapai profil lulusan. Mata kuliah ini berkonsep tentang bagaimana seseorang mahasiswa itu mampu memahami, menjelaskan, serta membangun sebuah visualisasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana melakukan analisis pada data yang ada, sehingga mendapatkan suatu insight dalam mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan konsep dari sistem informasi itu sendiri. Mata kuliah ini, model perkuliahannya adalah project based learning, sehingga di akhir perkuliahan mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan sebuah project, yaitu mengelola dataset untuk membangun visualisasi dan melakukan analisis pada dataset tersebut dan visualisasinya. Untuk metode perkuliahan, menggunakan metode perkuliahan Student Centered Learning. Student Centered Learning yang digunakan, di mana mahasiswa itu biasanya akan membentuk grup kecil untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan dengan memberikan proses presentasi di depan kelas, sehingga apa yang sudah dikerjakan itu disampaikan dengan kepada teman-temannya dan akan diberikan penyelesaian permasalahannya langsung setelah melakukan presentasi. Selain itu juga kita akan melaksanakan kuis-kuis kecil untuk menguji apakah memang mahasiswa sudah mengerti. Nah, kuis kecil ini menggunakan media berupa aplikasi-aplikasi gratis yang tersedia di internet. Salah satunya adalah Kahoot, Quizizz, ataupun menggunakan Google Form sendiri ataupun form, dan juga menggunakan dan yang paling sering kami lakukan adalah menggunakan iLearn. Nah, mata kuliah analisis dan visualisasi data ini menggunakan media iLearn yang sudah disediakan oleh pihak kampus yang dapat diakses pada it.ilearn.unan.ac.id sesuai dengan fakultas masing-masing. Mahasiswa akan diberikan akun untuk mengakses iLearn ini, dan semua materi, tugas maupun informasi dapat diakses di iLearn ini. Dan kadang tidak jarang kami melaksanakan kuis ataupun ujian itu melalui media iLearn ini. Baik, untuk analisis dan visualisasi data, mata kuliah ini hanya berbebankan 2 SKS, dan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep visualisasi data, tipe, jenis, serta bentuk umum dari visualisasi data. Yang kedua, memahami dan menjelaskan visualisasi data dalam bisnis, tools, visualisasi data, dan konteks datanya. Yang ketiga, menerapkan visualisasi data dalam bentuk diagram dan menganalisisnya. Yang keempat,
memahami dan menjelaskan fitur-fitur tools visualisasi data, salah satunya adalah dengan menggunakan Power BI ataupun Tableau, dan menerapkannya dalam berbagai contoh kasus. Dan tidak jarang mahasiswa akan diminta untuk mengeksplorasi tools baru agar bisa memperkaya wawasannya. Yang kelima, memahami dan menerapkan penggunaan bahasa pemrograman Python untuk melakukan visualisasi data. Jadi tidak hanya menggunakan tools, mahasiswa juga diminta untuk mampu menggunakan bahasa pemrograman. Yang terakhir adalah menerapkan dan membuat visualisasi data serta melakukan analisisnya di berbagai contoh dataset dengan menggunakan Python dalam bentuk project sebagai salah satu syarat untuk penilaian mata kuliah ini. Untuk referensi, kami memberikan referensi sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa, namun akan diberikan rekomendasi mana yang akan lebih diutamakan. Untuk referensi, mata kuliah ini diberikan referensi dari berbagai macam buku sumber yang tersedia, baik dalam bentuk e-book maupun dalam bentuk hardbook yang tersedia di perpustakaan kampus Universitas Andalas. Dalam pertemuan mata kuliah ini, selalu disampaikan rencana perkuliahan selama 1 semester, dimulai dari pertemuan 1 hingga sampai ke pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester. Mata kuliah ini pertemuannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebelum UTS dan yang kedua setelah UTS. Dan saya biasanya mengampu untuk bagian setelah UTS. Untuk pertemuan yang pertama sampai dengan UTS, biasanya mahasiswa akan diberikan rincian materinya dari setiap pertemuannya, dan biasanya untuk yang sebelum UTS itu dalam bentuk konsep. Untuk bagian yang kedua, yaitu pertemuan ke-9 dan sampai dengan pertemuan UAS. Untuk pertemuan 9 dan sampai 10, itu materi yang disampaikan adalah visualisasi data dengan menggunakan Power BI. Lalu pertemuan 11 hingga 12 adalah visualisasi data dengan Python dan menggunakan DBMS. Dan yang kedua, metode visualisasi data apa saja yang dilakukan, yang digunakan. Yang ketiga, taksonomi metode visualisasi data apa saja yang ada kita pelajari, dan bagaimana membaca visualisasi data itu sendiri, yaitu dengan teknik analisis visual. Untuk pertemuan 13 hingga 15, biasanya mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi proyek dan implementasi teknik analisis visual sehingga dapat dinilai bersama-sama baik oleh dosen maupun rekan-rekannya nanti bagaimana proses presentasi dan implementasi ilmu yang sudah diperoleh. Dan untuk pertemuan 16 adalah melaksanakan ujian akhir semester. Untuk komponen penilaian itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tugas harian, ada presentasi, ada proyek, dan ada UTS dan juga UAS. Nah, untuk proyek memiliki bobot yang paling besar, yaitu sebanyak 50%, karena mata kuliah ini model perkuliahannya adalah PJBL. Sedangkan untuk tugas harian dan presentasi masing-masingnya adalah 5%, dan untuk UTS dan UAS masing-masingnya adalah 20%. Sehingga total dalam penilaian ini adalah sebanyak 100%. Baik, itu deskripsi perkuliahan untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sedangkan untuk proses perkuliahannya akan diberikan video perkuliahan di kelas. Nah, video ini diambil pada pertemuan ke-14, yaitu di mana mahasiswa melaksanakan presentasi tugas besar. Dan di bagian akhir video juga ada sedikit materi yang ditambahkan terkait bagaimana menggunakan Python dan menambahkan data melalui DBMS. Sehingga bisa melakukan visualisasi data dari data di BMS, bukan hanya menggunakan CSV saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi ya di kelas ini untuk mata kuliah. Kalau di sini analisis dan visualisasi data, tapi kalau informatika namanya visualisasi data. Kurang lebih semua untuk
sebelum kita lanjut untuk pertemuan untuk presentasi tugas besar, tugas besar nanti setelah review ini ya. Dan tugas besar itu nanti presentasinya oleh dua kelompok, itu kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi sedikit review terkait definisi. Jadi apa yang sudah kalian lakukan dalam proses perkuliahan visualisasi data sebenarnya dijelaskan dalam definisi ya. Mungkin bisa diingat lagi waktu pertemuan saya pertama kali masuk, saya menjelaskan apa sih itu definisi dari visualisasi data. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa aja kira-kira keyword yang harus kalian ingat dalam mendefinisikan suatu visualisasi data. Yang pertama apa? Itu kalau buat basis. Itu persepsi ya. Jadi kalau untuk mendefinisikan, ingat 4 keyword ini. Ulang lagi. Yang pertama adalah representasi. Jadi apa yang kita lakukan selama 1 semester ini adalah mempelajari bagaimana melakukan representasi dataset. Jadi dataset itu kalian kumpulkan, kemudian dibersihkan dulu, lalu direpresentasikan. Nah, representasi itu adalah mengubah bentuk dari data menjadi bentuk visualisasi. Nah, itu representasi. Kemudian setelah kita melakukan representasi, kita melakukan presentasi yang seperti kita lakukan di kelas beberapa hari belakangan, yaitu memaparkan ya, menyampaikan kepada audiens tentang apa yang kita buat sehingga maksud dan tujuan kita itu sampai ke audiens. Nah, di audiens mereka itu nanti akan mengoptimalkan yang namanya visual perception abilities tadi. Di pertemuan awal saya juga saya sudah menjelaskan tentang paradigma tentang bagaimana manusia itu punya persepsi, karena semuanya itu berasal dari visual dulu kan. Jadi visual perception abilities ini nanti muncul setelah dilakukannya presentasi. Kemudian ada untuk amplify cognition, untuk meningkatkan kognitif pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan lagi itu kita rancang atau kita rancang lagi ya dari keempat keyword ini, visualisasi data merupakan sebuah representasi dari dataset dan presentasi ya untuk meningkatkan amplified cognitive need, untuk meningkatkan kognitif dengan cara memberikan visual perception abilities. Nah, jadi semua yang kita pelajari itu terimplementasikan di bagian project. Nah, kalian bikin projectnya itu dibangun adalah tahapan melakukan representasi data. Kemudian dipaparkan di kelas nanti. Nah, itu adalah proses presentasi data. Kemudian nanti ada si audiens itu mikir apa sih yang disampaikan sama si penaji. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran audiens. Nah, makanya nanti ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi sehingga disitulah proses pertukaran informasi dan penyesuaian informasi. Nah, sehingga adanya peningkatan pengetahuan dari proses visualisasi data tadi. Jadi sudah tercover semuanya kegiatan kita dalam satu definisi. Kemudian tujuan dari visualisasi data. Kalau yang misalnya tugas besar ini, itu kalau saya perhatikan tujuan dari visualisasi datanya adalah untuk analisis. Nah, jadi kalian itu mengambil data dari sumber data, misalnya dari Google atau mungkin dari sumber data lainnya. Nah, itu kan baru dalam bentuk data mentah, belum dilakukan apa-apa, sehingga agar bisa kita mendapatkan suatu knowledge di situ kita melakukan analisis. Sehingga salah satu tujuannya itu adalah untuk analisis kalau di tugas besar ini. Jadi mungkin itu saja review saya kali ini. Kita akan lanjut untuk melaksanakan presentasi tugas besar oleh kelompok 3 dan 4 sesuai urutan saja. Kelompok 3 duluan. Kelompok 3 ada ya semua anggotanya. Nah, nanti duduknya di depan sini, kursinya sudah disediakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, operator juga di sini. Nanti yang presentasi cukup satu orang yang berdiri. Jadi gantian kayak kemarin. Nah, dan seperti biasa saya ingatkan kembali prosedurnya. Sewaktu presentasi sebelum dimulai pastikan laporan sudah di-share. Kemudian IDE-nya itu atau
Atau misalnya kalau mau pakai Google Collect disesuaikan ya, jangan sampai nanti dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan sekalian. Senang sekali kami rasanya dari kelompok 3 akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu untuk melakukan visualisasi data dengan beberapa jenis visualisasi, ada menggunakan bar chart, line chart, dan pie chart. Untuk geospasial atau mapping itu kami tidak ada karena datanya kebetulan time series, itu data tentang yang berhubungan dengan pesawat, yang datanya ini kami dapat dari Google. Untuk sesi data pertama. Nah, di sini grafik ini menjelaskan banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi udara di top 15 negara yang ada di dunia. Di sini saya ambil datanya itu di tahun 1986. Nah, untuk negara-negara sendiri ada USA, Jepang, UK, France, Kanada, dan lain-lain. Nah, dapat dilihat